Ya, Pak Sugianto, terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Direktur Saranajaya ini bagaimana Pak Sugianto, bisa dijelaskan? Oh ya, jadi intinya ini korupsi kan dia tidak mungkin berdiri sendiri. Ya, harus diperiksa semua harus diperiksa. Ya, nah, ya bila memungkinkan pimpinan dewan, gubernur harus diperiksa. Jadi begini ya, saya ingin kasih gambaran konstruksinya begini ya. Ini kan kalau kita membaca berita-berita ini di tahun buku 2018-2019 begitu ya. Ya. Kalau itu di tahun buku 2018-2019 boleh jadi APBD-nya APBD 2018-2019. Nah kalau di APBD ini terkait dengan penyertaan modal daerah, program, kebijakan, itu yang harus diperiksa pertama adalah DPRD periode lama. Ya, kemudian kedua kebijakan terkait dengan kebijakan ya gubernur ya kebijakannya ya. Karena terkait anggaran. Jadi begini ceritanya. Kok bisa periode lama? Bagaimana? Begini ceritanya. Ya, pemilu pilkada itu kan April ya. Pemilu pilkada April 2017. Ya. April 2017 itu pemilu pilkada. DPRD-nya masih DPRD lama ya. Nah, APBD 2018 itu dibuat oleh DPRD lama. Ya, 2018 dibuat oleh DPRD lama. Nah, termasuk APBD perubahannya juga DPRD lama. Nah, pada saat 2019 ya, itu kan 2017 ya, dia membuat APBD 2018 DPRD lama. Pada saat 2019 APBD 2019 itu juga masih DPRD lama. Jadi APBD 2018, APBD 2019 yang buat itu DPRD lama. Termasuk APBD perubahan di APBD 2019. Jadi APBD 2019 itu disahkan di ya sekitar November 2019. Nah, APBD perubahannya untuk APBD 2019 itu disahkan di bulan Agustus. Sekitar tanggal 22 Agustus. Nah, yang mengesahkan siapa? Itu DPRD lama yang mengesahkan. Hanya terpaut 22, 23, 24, terpaut 4 hari. Terpaut 4 hari, setelah itu pelantikan DPRD baru. Nah, jadi begitu. Jadi, kalau ini terkait dengan APBD 2018-2019, ya tentunya yang harus dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu adalah ada DPRD lama. Nah, teman terkait dengan program Gubernur Anies, begini ya. Gubernur Anies kan terpilih pada 2017 ya, 17 April. Kemudian dilantik Oktober ya, 16 Oktober. Nah, itu semua APBD saat 2017 untuk 2018 itu yang membuat adalah masih gubernur lama, Ahok, kemudian Jarot ya, itu dibuat oleh mereka. Nah, saat Anies dilantik bulan Oktober, nah disitulah kemudian terjadi penyesuaian ya, program-program Anies itu DP 0% dan lainnya itu berusaha untuk disisipkan atau diakomodir, dimasukkan. Nah, disinilah kemudian muncul tuh penyertaan modal daerah dan lain-lain, alokasi anggaran. Jadi dimulai dari APBD 2018 ya. Itu APBD ya istilahnya Ahok yang buat atau zaman Ahok zaman Jarot, kemudian oleh Gubernur Anies itu disesuaikan kan yang dimasukkan program-programnya. Nah, disitulah masuk program-programnya 2018. Nah, kemudian di 2019 ya itu kembali Anies yang membuat APBD. Nah, itu mulai dari awal Gubernur Anies yang buat ya. Nah, kalau memang di situ juga ada penyertaan modal daerah, kebijakan-kebijakan DP 0%, pengadaan tanah dan sebagainya, itu di era Gubernur Anies di April. Tapi masih DPRD lama ya. Nah, termasuk perubahannya pun DPRD lama. Tadi saya sudah jelaskan. Ya. Selang 4 hari mau pelantikan DPRD baru, mereka mensahkan APBD perubahan. Nah, gitu loh. Nah, kemudian di 2020 baru ini baru DPRD baru
Ya kalau APBD 2020 itu yang mengesahkan DPRD baru. Nah kalau nanti di situ juga ada masuk program-program DP 0%, pengembangan pengenalan tanah di anggaran 2020, maka DPRD baru juga harus diperiksa. Begitu. Jadi jelas ini. Nah kemudian kalau gubernur, ya gubernur tentunya harus diperiksa harus diminta keterangan ya. Jadi diperiksa gubernur ini bukan berarti gubernur tersangka, gubernur itu bukan. Malah sesungguhnya ya, ini akan membantu gubernur gitu loh. Kalau gubernur diperiksa oleh KPK, ini sesungguhnya membantu gubernur. Karena begini, menurut PP nomor 54 ya tahun 2017 tentang BUMD, itu begini loh, kalau BUMD itu kemudian rugi, itu gubernur bertanggung jawab. Nah, kenapa gubernur? Karena modalnya itu adalah modal milik daerah, itu milik daerah. Gubernur sebagai KPN kuasa pemilik. Kalau rugi terhadap BUMD, dia bertanggung jawab. Apalagi ruginya karena dugaan kasus korupsi. Nah, dia tidak bertanggung jawab apabila dia bisa membuktikan. Itu disebutkan di pasal 33 ayat 1 huruf A dan B. Dia tidak harus bisa membuktikan. Dia tidak terlibat, ya dia harus membuktikan tidak mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, kemudian tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum. Kemudian tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah. Jadi kalau nggak diperiksa bagaimana? Membuktikannya, gitu loh. Ini kemungkinan rugi ini si Saranajaya ini kemungkinan rugi. Nah akibat rugi tadi maka gubernur bertanggung jawab. Nah untuk bisa menghindar dari tanggung jawab itu maka dia harus bisa membuktikan. Gitu loh. Itu di PP 54 tahun 2017 tentang BUMD. Ada itu pasal 31 ayat 1 huruf A, B sampai C. Nah, kemudian hal ini bila dikaitkan lebih jauh lagi ya dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 ya, pasal 3 di Undang-Undang Tipikor ya. Ya, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ya tentang pemberantasan korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ya, itu junto kuap pasal 55 ayat 1. Maka pemeriksaan terhadap anggota DPR ya, apakah banggarnya pada DPRD banggar, juga terhadap Gubernur Anies atau terhadap pejabat lainnya, itu menjadi penting gitu loh. Kenapa? Karena di sana terkait dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, koperasi gitu. Jadi walaupun kita tidak melakukan tindak pidana, ya bukan pelaku tindak pidana, tapi kalau kebijakan kita ya dapat disimpulkan atau dapat dibuktikan itu memperkaya orang lain, memperkaya diri sendiri, ya, itu bisa terjerat pidana. Gitu. Misalkan kita mengetahui ya, ini misalkan ya, ini anggaran ini memang sengaja dikawal, sengaja dimasukkan ya. Kita mengetahui itu, tapi kita membiarkan, itu kan sama saja memperkaya orang lain gitu. Nah, di situ bisa kena unsur pidananya, bisa masuk dari situ. Jadi turut serta kalau dihukumnya ya. Kemudian ya tadi itu. Makanya harus diperiksa semua ini ya. Bisa pemeriksaan terhadap Gubernur Anies, pimpinan itu bukan serta-merta mereka tersangka, bukan, tapi untuk membuat persoalan menjadi clear. Bahkan lebih pentingnya adalah untuk membuka agar kasus ini terang benderang dan bisa diberantas sampai tuntas gitu. Dan kasus-kasus pengadaan tanah ini kan sebenarnya banyak sekali terjadi di Jakarta ya, misalnya Sumber Waras ya, itu sampai sekarang padahal hasil audit BPK sudah jelas-jelas itu, auditnya mengatakan terjadi kerugian. Ya, tapi tidak ada serangkaian. Begitu juga beliau di Cengkareng. Ya, itu bukan tanah orang dibeli itu kan, ya kan? Tanah sendiri dibeli itu kan, ya kan? Kerugiannya sekitar 600 miliar sekian. Jadi oleh di Sumber Waras 700 miliar sekian. Tapi sampai sekarang kan kita belum pernah mendengar di atas sana. Karena dengan kasus ini, ya, maka itu menjadi pintu masuk untuk membuka kasus-kasus yang lain, pengadaan tanah yang lain, ya. Ini waktu di kasus Sumber Waras ya, itu 2015 itu ya, itu terungkap bahwa DKI itu sebenarnya nggak perlu beli-beli banyak tanah, gitu.
disebutkan loh di esalur itu. Ini loh DKI punya tanah yang tidak bisa dipakai, disebutkan satu di sini, ada banyak, ada 10 sampai 15 titik kalau nggak salah itu. Rinci disebutkan di esalur itu. Jadi ngapain beli tanah? Yang tanah yang ada aja belum dimanfaatkan kok. Itu di hasil audit BPK 2014 kalau nggak salah, yang tentang sumber waras itu diurai secara lengkap oleh BPK. Seharusnya DKI tidak perlu beli tanah untuk pengadaan tanah rumah sakit sumber waras, karena ada tanah-tanah DKI yang bisa digunakan. Itu rinci, ada 10 apa satu di sini, 2 di sini, 3 di sini. Nah ngapain kita juga beli tanah, bank tanah dan sebagainya, sedangkan aset-aset DKI yang lainnya ada. Tanah berupa tanah dan sebagainya ada, itu saja dimanfaatkan. Jadi inilah yang memang harus diperiksa oleh KPK secara terang benderang, secara dalam, karena ini menjadi pintu masuk. Sebenarnya banyak sekali dugaan kasus korupsi pengadaan tanah dan lainnya di DKI Jakarta. Barangkali ini yang penting buat kita terkait dengan dugaan kasus pengadaan tanah ya yang telah menetapkan direktur perusahaan umum daerah ya, Perumda ya, pembangunan Saranajaya Yori ya, itu menjadi tersangka. Ada satu lagi, lupa. Jadi begini ya, sebenarnya kan pada tahun 2018 itu Gubernur Anies Baswedan itu kan melakukan perombakan jajaran direksi Dewan Pengawas ya. Nah itu kan Gubernur Anies kan diantaranya itu mengangkat Bima Priyo Santoso itu dia dulu itu wakil rektor bidang administrasi operasional dan keuangan di Paramadina Universitas tahun 2005-2011 yang ketika itu Anies menjabat sebagai rektor di sana pada tahun 2007 lah kira-kira begitu. Artinya begini, Gubernur Anies kan ada ya orang yang dipercaya ya dalam tanda kutip ya, ditaruh di sana gitu ya. Saya juga heran gitu, kenapa bisa terjadi korupsi di sana gitu ya. Dan ini kan konon ceritanya kan dilaporkan oleh karyawan BUMD ya ke KPK. Kemudian karyawan KPK itu dilaporkan juga di kejaksaan, kira-kira begitulah. Nah kemudian akan banyak pihak ya, termasuk Maki ya, meminta agar KPK tetap menetapkan tersangka. Karena ini kan kasusnya sebenarnya terlihat gitu, terlihat jelas banget gitu, ya. Tanah yang dibelinya itu tanahnya belum tanahnya yang bersangkutan gitu ya ceritanya gitu. Jadi ya kira-kira begitulah, terlihat kali. Nah mestinya kan kalau memang ada orang kepercayaan di sana, orang kepercayaan itu bisa melaporkan ke Anies, akan seharusnya Gubernur Anies sendiri yang melaporkan itu ke KPK. Ya kalau 3 atau 4 orang itu termasuk Bima Priyo Santoso ya bagus gitu ya. Mestinya kalau misalnya tadi termasuk Priyo Santoso yang melaporkan ke KPK itu ya harusnya Anies gitu, Gubernur Anies ya yang proaktif gitu, yang harus dibongkar harus ini gitu, kira-kira begitulah. Jadi ini memang jadi ya semacam blessing of the gods lah buat masyarakat Jakarta lah. Jadi agar kasus-kasus korupsi ini bisa diberantas sampai setuntas-tuntasnya gitu ya. Dengan adanya kasus ini bisa terungkap semua siapa yang menikmati APBD duit rakyat ya, duit negara harus ditindak. Barangkali itu demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih.